Gunung Salak merupakan gunung yang mencangkup dua wilayah, antara Bogor dan Sukabumi. Kawasan tersebut masuk dalam kewenangan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak memiliki banyak puncak, akan tetapi Puncak Manik dan Puncak Prabu yang paling sering dikunjungi pendaki. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 fakta mengenai Gunung Salak yang dinyatakan paling angker di Jawa Barat. Nomor 7. Memiliki banyak jalur pendakian. Gunung Salak memiliki banyak jalur pendakian yang berbeda, yang dapat dipilih oleh pendaki. Beberapa di antaranya adalah jalur Cidahu, Cikundul, Pangrango, dan masih banyak lagi. Pilihan jalur pendakian ini memungkinkan para pendaki untuk memilih jalur sesuai dengan tingkat kesulitan preferensi dan pengalaman pendakian mereka. Meskipun ketinggian Gunung Salak bukan yang tertinggi di Indonesia, mencapai puncaknya tetap merupakan tantangan yang tidak biasa dianggap enteng. Hal ini disebabkan oleh medan yang sulit, vegetasi yang lebat, cuaca yang berubah-ubah, dan jalur yang kadang-kadang curam. Gunung Salak sering diklasifikasikan sebagai gunung yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, sehingga para pendaki diharapkan memiliki tingkat kesiapan fisik dan mental yang baik sebelum mencoba mendaki gunung ini. Penting untuk selalu memahami karakteristik dari jalur pendakian yang dipilih, mempersiapkan peralatan yang sesuai, serta mengikuti petunjuk dan regulasi yang berlaku. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam pendakian, terutama di gunung-gunung yang memiliki tingkat kesulitan tinggi seperti Gunung Salak. Nomor 6. Mistis dan banyak mitos. Gunung Salak sering disebut sebagai salah satu gunung terangker di Jawa Barat, bahkan di seluruh Indonesia. Reputasi angker dan banyak mitos yang menyelimuti gunung ini telah ada selama bertahun-tahun. Walaupun citra ini tidak didasarkan pada fakta ilmiah, melainkan lebih pada cerita-cerita mistis dan legenda yang berkembang di masyarakat sekitar. Reputasi ini telah melekat kuat pada Gunung Salak. Mitos tentang adanya kerajaan gaib di dalam Gunung Salak yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib seperti kunti dan jin telah menciptakan citra bahwa gunung ini adalah tempat yang terhubung dengan dunia gaib. Ada cerita-cerita tentang orang yang hilang secara misterius saat mendaki Gunung Salak dan tidak pernah ditemukan kembali. Meskipun beberapa kasus mungkin dapat dijelaskan oleh faktor alam, cerita-cerita ini telah memberi gunung ini reputasi yang menakutkan. Banyak pendaki dan pengunjung melaporkan pengalaman-pengalaman supranatural seperti mendengar suara-suara aneh, melihat bayangan-bayangan misterius, atau merasakan kehadiran entitas gaib. Nomor 5. Gunung berapi yang aktif. Gunung Salak adalah gunung berapi yang masih dianggap aktif meskipun aktivitas vulkanik terakhirnya tercatat pada tahun 1938. Aktivitas vulkanik yang lebih signifikan terakhir terjadi pada tahun 1938 ketika terjadi erupsi yang mengakibatkan kerusakan yang cukup besar di daerah sekitarnya. Namun, sejak saat itu gunung ini telah relatif tenang dan tidak mengalami erupsi yang signifikan. Meskipun Gunung Salak bukan termasuk dalam kategori gunung berapi paling aktif di Indonesia, statusnya sebagai gunung berapi aktif berarti bahwa potensi aktivitas vulkanik masih ada. Meskipun dalam tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan gunung berapi yang lebih aktif lainnya. Sebagai tindakan pencegahan, pihak berwenang dan ilmuwan vulkanologi terus memantau Gunung Salak dan daerah sekitarnya untuk mendeteksi tanda-tanda perubahan yang dapat mengindikasikan aktivitas vulkanik yang meningkat. Kondisi gunung berapi dapat berubah secara mendadak, sehingga penting untuk memahami dan mengikuti informasi dan peringatan yang dikeluarkan oleh Badan Geologi Indonesia dan otoritas lokal jika berencana untuk mendaki atau berkunjung ke Gunung Salak. Nomor 4. Jalur maut untuk penerbangan pesawat. Gunung Salak dan sekitarnya memang sering terkena kabut dan cuaca buruk yang dapat mempengaruhi penerbangan. Kabut tebal, hujan deras, dan awan-awan rendah adalah fenomena yang sering terjadi di daerah gunung.
Kondisi cuaca buruk seperti itu dapat mempengaruhi visibilitas dan oleh karena itu, penerbangan di sekitar Gunung Salak bisa menjadi lebih sulit dan beresiko. Gunung Salak memiliki reputasi sebagai area yang rawan untuk penerbangan pesawat ukuran kecil atau helikopter, terutama ketika kondisi cuaca buruk dan kabut tebal menghalangi visibilitas. Kabut yang tebal dapat membuat penerbangan di sekitar gunung ini menjadi sangat berbahaya, karena pilot akan kesulitan melihat dan mengendalikan pesawat dengan baik. Penting untuk memperhatikan kondisi cuaca saat merencanakan penerbangan di sekitar Gunung Salak. Maskapai, pilot, dan operator penerbangan harus mempertimbangkan resiko yang terkait dengan cuaca dan cuaca buruk serta memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan yang sesuai diambil untuk melindungi penumpang dan kru. Keselamatan penerbangan selalu menjadi prioritas utama dalam situasi seperti ini, dan penerbangan mungkin dibatalkan atau ditunda jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman. Nomor 3. Kawasan Konservasi Hutan Hujan Tropis Pegunungan Terluas. Gunung Salak adalah kawasan konservasi hutan hujan tropis pegunungan terluas di Pulau Jawa, Indonesia. Kawasan konservasi ini mencakup wilayah seluas 113.357 hektar dan terletak di 3 wilayah kabupaten yang berbeda, yaitu Lebak, Sukabumi, dan Bogor. Wilayah Gunung Salak juga mencakup Provinsi Jawa Barat dan Banten. Sebagai kawasan konservasi, Gunung Salak memiliki keanekaragaman hayati yang kaya dan merupakan habitat bagi banyak spesies tumbuhan dan satwa liar yang endemik dan dilindungi. Hal ini termasuk berbagai jenis burung, mamalia, serangga, dan flora yang unik. Upaya konservasi di kawasan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan alam, menjaga biodiversitas, dan mempertahankan ekosistem hutan hujan tropis pegunungan yang penting bagi ekologi regional. Gunung Salak juga menjadi tempat populer untuk pendakian dan ekowisata, dengan rute-rute pendakian yang berbeda yang ditawarkan kepada para pendaki. Selain itu, kawasan ini juga memiliki nilai penting dalam pelestarian alam dan pendidikan lingkungan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kawasan ini sangat penting untuk melindungi kekayaan alam dan lingkungan yang ada di dalamnya. Nomor 2. Pantangan yang ada di Gunung Salak. Ada sejumlah pantangan atau aturan yang berlaku saat berada di Gunung Salak, seperti di banyak kawasan konservasi dan taman nasional lainnya. Salah satu pantangan yang umum adalah larangan memetik atau merusak flora dan fauna di kawasan tersebut. Hal ini termasuk larangan memetik bunga anggrek atau tumbuhan lain dengan sembarangan. Pematuhan terhadap aturan-aturan ini penting untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di Gunung Salak. Memetik bunga atau merusak flora dan fauna lokal dapat berdampak negatif pada ekosistem dan mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati. Selain itu, langkah-langkah untuk melindungi flora dan fauna alami sangat penting dalam menjaga ekosistem yang sehat dan keseimbangan alam di kawasan konservasi. Selain larangan memetik bunga, ada juga aturan lain yang harus diikuti seperti tidak merusak lingkungan, membawa pulang semua sampah, dan mengikuti jalur pendakian yang telah ditetapkan. Semua ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan di Gunung Salak serta untuk menjaga keindahan alamnya, agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Nomor 1. Harta karun Belanda yang terpendam. Cerita mengenai harta terpendam dan terowongan tambang di kawasan Gunung Salak mungkin merupakan mitos atau legenda yang berkembang di masyarakat sekitar. Namun, tidak ada catatan resmi atau bukti konkret yang mengonfirmasi keberadaan harta karun Belanda atau harta terpendam yang terkait dengan terowongan tambang di Gunung Salak. Meskipun legenda harta terpendam seringkali menjadi cerita menarik, penting untuk diingat bahwa tidak semua cerita seperti ini memiliki dasar fakta. Sebagian besar dari mereka hanya mitos yang berkembang seiring berjalannya waktu. Bila ada temuan yang mengklaim keberadaan harta terpendam, penelitian arkeologi dan penelitian yang cermat mungkin diperlukan untuk menguji kebenaran klaim tersebut.
Sebagai catatan, jika berminat untuk mencari harta karun atau melakukan eksplorasi di kawasan Gunung Salak, penting untuk selalu menghormati aturan hukum, melindungi lingkungan alam, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku di kawasan konservasi atau taman nasional seperti Gunung Salak.